Halo, Bang. Halo, Abang di mana? Ya, baik. Di mana? Nanti ada pertanyaan. Ada Lucy gak? Akan segera mulai. Tinggal tunggu satu wali kelas lagi. Ini belum. Tadi ditelepon Ibu, kenapa nggak diangkat katanya? Wali kelas 10 bergabung, baru kita mulai, Pak. Sudah siap semua. Oh, udah makan belum? Walaupun yang kehadiran untuk wali ataupun orang tua ini baru 21 siswa. Dari 69 siswa baru 21 siswa orang tua ataupun wali yang bergabung. Kita tunggu wali kelas 10 ya Pak, setelah itu kita mulai. Siap, gak apa-apa. Tapi belum bergabung kan Bu Eka? Tes. Kita tes suara dulu ya. Bisa mendengar suara saya nggak, Miss Riani? Jelas Ibu Ratmi. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mohon maaf karena di undangan jam 1 kita jam 1.17 karena ada beberapa mungkin kita menunggu dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja. Selamat siang Bapak Ibu. Kita mulai rapat sosialisasi pembelajaran tatap muka 9 September 2021. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Markus Ibu Filia Maika Haryani SPD. Yang saya hormati Wali kelas 10, 11 dan 12. Dan yang saya hormati wali murid semuanya. Sehat semua Bapak Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu. Adapun tertib acara ya, yang pertama nanti doa pembuka. Kami mohon kepada Ibu Lumongga untuk memimpin doa Ibu Lumongga ya. Yang kedua, pengarahan dari kepala sekolah, dan yang ketiga Warnasari, dan yang keempat doa penutup. Oke, mari kita pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa melakukan Zoom rapat walaupun lewat Zoom, tetapi dalam keadaan sehat semuanya. Oke, yang pertama mari kita bersama-sama berdoa. Untuk Bu Lumongga kami persilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih untuk waktunya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengawali rapat kita di siang hari ini. Kita awali dengan berdoa. Yang beragama Kristen saya pimpin, di luar itu menurut kepercayaannya masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk segala limpahan berkat yang Kau berikan di hari ini. Sehingga sampai siang ini kami sudah melaksanakan aktivitas kami masing-masing dari bangun tidur hingga di siang hari ini. Sekarang saatnya kami akan melakukan rapat dengan orang tua murid dari SMA Markus. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan untuk dapat rapat dengan baik sehingga hasilnya juga dapat didengarkan dan dapat kami laksanakan. Kiranya Engkau memimpin kami dia Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Bu Lumongga. Selanjutnya kita langsung mendengarkan pengarahan dari Kepala Sekolah. Kepada Ibu Filia kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Ratmi selaku pembawa acara.
Kita tes suara dahulu Bapak Ibu, apakah suara saya tertangkap atau terdengar jelas oleh Bapak Ibu di rumah atau di lokasi masing-masing? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika memang rapat kita yang dilaksanakan berdasarkan jadwal itu pukul 1, namun karena terkendala beberapa hal dan dilihat untuk orang tua dari 69 ini belum bisa hadir semuanya ya. Mungkin karena jadwal pekerjaan, kesibukan dan segala macam. Namun gunanya dilaksanakan secara Google Meet itu karena menurut saya dimanapun Bapak Ibu pasti bisa. Yang penting mendengar, menyimak sehingga mengetahui pelaksanaan PTM, simulasi PTM nanti bagaimana. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan kasih-Nya lah kita bisa bertemu secara Google Meet ya Bapak Ibu untuk membahas pertemuan minggu depan yang akan dilaksanakan oleh putra-putri Bapak Ibu. Yang terhormat para wali kelas dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saat ini mendampingi saya. Dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua dan wali murid, walaupun sekarang saya perhatikan lebih banyak menggunakan akun siswanya. Mudah-mudahan yang mengikuti ini betul-betul orang tua atau wali dari peserta didik kami, karena peserta didik kami akan saya sosialisasikan itu besok, sehingga hari ini biar orang tua ataupun wali yang bertemu dengan kami agar kelak di kemudian hari tidak ada pertanyaan atau pernyataan bahwa kok SMA Markus tidak ada info kepada kami ya orang tua terkait simulasi ataupun PTM, sehingga kita biar sama-sama mengetahui begitu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas, masih bisa tetap mendampingi putra-putri kita yang sebentar lagi akan diizinkan untuk kembali ke sekolah dengan betul-betul prokes yang sangat ketat. Nah, namun sebelum saya memberikan pengarahan, Bapak Ibu bisa membuka chat di dalam Google Meet ini terkait presensi kehadiran. Ya, terkait presensi kehadiran bisa Bapak Ibu lihat ataupun saya share link untuk presensi kehadiran. Nah, di sini ada ini linknya Bapak Ibu. Silakan presensi kehadiran ini bisa Bapak Ibu klik agar kami mengetahui apakah Bapak atau Ibu hari ini hadir, sehingga juga bisa saya sesuaikan dengan link surveinya. Seperti itu, silakan. Ataupun agar memudahkan, Bapak Ibu bisa klik di dalam chat Google Meet ini, nanti langsung terhubung kepada daftar hadir. Peserta didik kami yang saat ini mendampingi para orang tua ataupun para walinya, mohon bimbing orang tua ataupun wali kalian, ya. Silakan. Nah. Ya, Ibu Cici dengan Bapak Dede ada apa? Karena ini saya perhatikan handstand atau angkat tangan. Ya, silakan Ibu Cici. Suaranya mohon nyala aktifkan, tapi nanti jika ada pertanyaan, Bu, saya kurang paham. Saya lagi pelayanan di Gading Serpong. Oh, ya. Jadi saya kurang paham untuk bikin ininya. Saya mamanya Gabriela, Gebi. Oke. Dari Ibu Sole Bulu Monggah. Itu aja. Baik. Iya, Nah, saya mendengarkan tetap, Bu. baik. Walaupun videonya saya tutup ya, Bu ya. Terima kasih.
Jika memang ada pertanyaan terkait PTM, nanti akan kami berikan di bagian warna sari. Akan kami berikan kesempatan di bagian itu Bapak Ibu. Baik, jika Bapak Ibu sudah mengisi link presensi atau link kehadiran, izinkan saya untuk men-share materi pada hari ini. Izin Bu Guru. Izin Bu Guru. Silakan Bu Romauli. Ya, saya juga hadir ya. Saya nggak bisa klik link karena saya pakai HP. Terus saya itu lagi di gereja juga. Baik. Dari Ya. orang tua siapa Ibu? Orang tua Gabariel Gorga Bintang baik. Haritona. Kelas 11 sama. Iya. Kelas Terima 12 kasih. ya. Kelas Baik, 12. sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ibu sudah tampak share materi saya pada hari ini? Sudah Bu. Baik. Berikut materi pada pertemuan sosialisasi PTM terbatas SMA Markus Kota Tangerang tahun 2021-2022. Sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui apa sih arti PTM ini? PTM itu adalah pertemuan tatap muka, ya. Pertemuan tatap muka. Kami singkat menjadi PTM. Lalu, mengapa dinyatakan sebagai terbatas? Karena dalam kondisi saat ini di mana kita sedang masa transisi ya. Kita saat ini sedang masa transisi sehingga kita adakan dahulu simulasi pembelajaran tatap muka yang dibatasi dengan prokes betul-betul disiplin. Kita adakan simulasi kurang lebih 1 bulan, kita adakan simulasi dahulu, selanjutnya kita naik levelnya di bulan kedua, seperti itu. Nah, apa yang mendasari kami SMA Markus melaksanakan PTM terbatas? Yang pertama tentu saja arahan dari pusat dahulu, SKB atau Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 garis miring KB atau Keputusan Bersama garis miring 2021. Dan dasar hukum kedua kami yaitu berdasarkan provinsi, Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan nomor 800 garis miring 1905 Dindikbud garis miring 2021. Ini dasar hukum PTM terbatas kami. Jadi tidak serta-merta kami menetapkan kita adakan tatap muka deh, kasihan anak-anak, tidak. Tapi kami berdasarkan landasan ini. Dan tentu saja di dalam simulasi ini kami pun berkoordinasi dengan pengawas sekolah yang kelak pada saat PTM pasti ada pemeriksaan dari KCD wilayah kota, dari pengawas untuk memantau bagaimana pelaksanaan PTM terbatas kami. Jika ada kenyataan yang tidak dibenarkan, bisa jadi ditunda kembali. Tapi mudah-mudahan dalam doa kita bersama, kita lancar-lancar semuanya. Berikutnya, syarat pelaksanaan PTM terbatas yang perlu Bapak Ibu ketahui. 1. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yaitu sekolah telah melaksanakan vaksin COVID-19 kecuali bila ada keterangan lain dari dokter atau tenaga kesehatan. Artinya, semua guru-guru kami maupun tenaga yang lain wajib telah melaksanakan vaksin. Kecuali mereka tidak bisa vaksin karena ada beberapa hal. Tentu saja beberapa hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan tenaga kesehatan bahwa pribadi tersebut memang tidak bisa seperti itu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kami 100% untuk unit SMA sudah divaksin keseluruhan. Lalu untuk unit yang lain karena saat ini Markus itu, SMA Markus itu berada di bawah naungan yayasan yang artinya banyak unit yang lain. Namun untuk Yayasan Perguruan Markus 100% semuanya sudah melaksanakan vaksin COVID-19.
Syarat yang kedua, peserta didik di satuan pendidikan yaitu sekolah telah melaksanakan vaksin COVID-19 minimal saja sudah melaksanakan vaksin pertama, kecuali bila ada keterangan lain dari dokter atau tenaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu, jangan melarang putra-putrinya melaksanakan vaksin. Jika memang melarang, kami butuh alasan. Alasannya bukan alasan dari Bapak Ibu ya, tapi alasan dari surat keterangan dari tenaga kesehatan yang lebih ahli dan mengetahui. Seperti itu ya Bapak Ibu. Syarat ketiga, kantin kami tidak beroperasi. Paling kantin ada hanya menjual minuman, botol aqua ya, aqua, tapi untuk yang seperti halnya layaknya beroperasi layaknya pertemuan normal itu tidak. Karena itu, mohon bantuannya Bapak Ibu menyiapkan bekal putra-putrinya agar dapat membawa bekalnya sendiri. Ini saya perhatikan karena kami sedang melaksanakan simulasi ANBK, ada beberapa siswa yang tidak mau membawa bekal. Alasannya malu lah, ribet lah, segala macam. Padahal dengan kita melaksanakan sistem ini, justru prokes kita betul-betul dijaga seperti itu loh. Syarat yang keempat, dilakukan secara terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Artinya PTM kita dapat dilaksanakan jika dilakukan dengan sistem terbatas dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, selama di sekolah, jika dalam pantauan kami, mereka akan kami terapkan protokol kesehatan, namun terkadang mereka ini di luar punggung kami, tanpa seketahuan kami, ada saja yang dilakukan oleh mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti layaknya maskernya tidak dipakai, digantungkan di dagu. Itu tentu kami tegur jika memang terlihat oleh kami. Syarat yang kelima, pelaksanaan PBM. PBM itu adalah proses belajar mengajar tatap muka dilaksanakan dimulai pada saat sekolah atau Provinsi Banten dinyatakan hijau oleh tim gugus percepatan penanganan COVID-19. Sepantauan saya, terakhir itu tanggal 17 Agustus Provinsi Banten sudah dinyatakan kuning dan semakin kesini berkembang, di mana wilayah kami sudah dinyatakan hijau, kecuali ada satu daerah yang belum. Namun tetap saja sehijau-hijaunya, jika kita tidak melaksanakan prokes, tentu akan berubah kembali warnanya menjadi kuning. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kerjasama sama-sama ya menangani hal ini. Syarat yang keenam yaitu pelaksanaan PBM dilakukan 5 hari setiap pekannya dari hari Senin sampai Jumat. Artinya proses belajar mengajar di SMA Markus dilaksanakan setiap dari hari Senin hingga hari Jumat, tentu saja akan kami bagi shift. Lalu syarat yang ketujuh, PBM tatap muka dilaksanakan paling lama 4 jam dalam satu shift atau satu sesi. Nanti pada ini akan saya sampaikan konsep pembelajarannya ya. Bahwa PBM tatap muka kita ini paling lama 4 jam. Artinya Mas, ada yang kurang dari 4 jam? Ada Bapak Ibu. Nanti kami berikan konsepnya, sistemnya seperti apa. Lalu, syarat yang ke-8. PBM dilakukan dengan sistem shift yang berarti siswa tidak harus hadir ke sekolah tiap hari, tetapi berdasarkan shift atau sesi yang telah tentukan. Artinya begini, dalam satu shift, siswa tidak boleh dihadirkan secara keseluruhan. SMA Markus memiliki siswa sebanyak 69 siswa. Dalam satu shift tidak 69 itu yang kami datangkan. Tapi setengah-setengah, shift 1 berapa, shift 2 pun berapa. Pun ada rentang waktunya, serta jika ada selisih sedikit, itu mereka tidak akan bertemu antara shift 1 dengan shift 2. Karena pada saat shift 2 datang, shift 1 itu sedang di kelas belajar. Pada saat shift 1 pulang, shift 2 ada di kelas sedang belajar. Sehingga tidak akan kami temukan mereka, dan jalur pulang dan datang mereka pun akan kami bedakan. Hal ini nanti akan saya bahas jika bertemu
secara sosialisasi dengan peserta didik kami karena justru mereka yang akan melakukan sehari-harinya sehingga harus hafal. Syarat yang keenam yaitu PBM dilaksanakan dengan durasi waktu 30 menit per 1 jam mata pelajaran. Biasanya 1 jam mata pelajaran kami berikan waktu 45 menit. Ini kami kurangi 30 menit. Jadi kami kurangi 15 menit seperti itu Bapak Ibu. Inilah syarat pelaksanaan PTM terbatas yang akan kami terapkan di SMA Markus. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui tadi bahwa landasan atau dasar dari kami melaksanakan PTM terbatas itu berdasarkan SKB 4 Menteri. Seperti apa sih kebijakan yang tertuang dalam surat keputusan tersebut? Dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus ini, untuk sekolah yang pendidik dan tenaga kependidikannya telah mendapatkan vaksin COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan. Nah, karena terdapat kata mewajibkan inilah, maka kami adakan PTM terbatas. Di mana PTM terbatas ini kami laksanakan dahulu simulasinya selama kurang lebih 1 bulan ini. Artinya mulai Senin depan, simulasi PTM terbatas SMA Markus sudah kami laksanakan. Dengan layanan tentu saja pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan prokes dan pembelajaran jarak jauh. Artinya pembelajaran jarak jauh, jika ada kendala, putra-putri Bapak Ibu masih di luar, kami berikan pembelajaran jarak jauh dengan tanggung jawab yang nanti pasti akan berpengaruh kepada putra-putri Bapak Ibu. Nanti bisa ketahuan nanti setelah Bapak Ibu mengisi survei PTM kami. Yang kedua, kapan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh wajib diberikan oleh sekolah? Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikannya divaksin secara lengkap dan paling lambat pada tahun ajaran akademik 2021-2022. Paling lambat. Maka banyak sekali sekolah yang sudah menjalani PTM terbatas ini. Jadi setiap sekolah dalam suatu wilayah akan berbeda-beda, tergantung kesiapan sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Yang pasti paling lambat tahun ajaran ini. Nah, seperti apa sih ketentuan pembukaan asrama atau pembukaan sekolah? Seperti ini Bapak Ibu. Tetap dilakukan secara bertahap dengan ketentuan. Pada saat ini kita sedang masa transisi. Ya, kita sedang masa transisi. Bulan pertama kita 50% yang itu menggunakan sistem shift. Nah, bulan kedua ini kapan? Kita lihat nanti perkembangannya selama simulasi kurang lebih 1 bulan ini. Pada masa kebiasaan baru atau new normal nanti, putra-putri Bapak Ibu 100% hadir ke sekolah dengan rentang waktu yang sama, dengan durasi yang sama, pukul berapa datang, belajar, dan pukul berapa pulang, itu semuanya sama. Namun pada saat ini, masa transisi kita tidak akan sama karena kami bagi dengan sistem shift. Nah, sampai kapan pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan? Maksudnya seperti ini, jika pada saat prosesnya nanti ditemukan kasus, akan kami hentikan paling singkat 3 kali 24 jam sambil kami meneliti, menelaah, menindaklanjutinya apakah kembali tatap muka terbatas atau kembali melaksanakan PJJ. Jadi Bapak Ibu sama-sama kita ketahui jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan arahan berdasarkan SKB Menteri ya Bapak Ibu. Nah, berapa hari dalam seminggu pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan? Jumlah hari dan jam pelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombel atau rombongan belajar itu berada atau diputuskan oleh sekolah masing-masing sehingga berbeda-beda setiap sekolah.
Ada mungkin sekolah lain pembelajarannya 2,5 jam per hari. Ada sekolah lain pembelajarannya 4 jam sehari, seperti itu. Akan berbeda-beda setiap sekolah ya. Yang pasti SMA Markus menetapkan paling lama 4 jam per hari. Nah, ini konsep PTM terbatas SMA Markus, Bapak Ibu. Ini kami bagi menjadi sesi 1 dan sesi 2. Di mana ini sistemnya, konsepnya, minggu pertama dan minggu kedua akan berbeda. Hal ini kami lakukan, mengapa dibedakan? Agar tidak ada kebosanan, kok kita pagi terus, kok teman-teman siang terus, nanti yang sesi 2 malah sebelum berangkat sudah masih tidur-tiduran saja. Tidak, kami bagi sistem seperti ini. Bapak Ibu, apakah konsep PTM terbatas kami ini tampak jelas? Tampak, Bu. Nah, baik. Kami mohon kepada orang tua dan wali bisa di screenshot agak sebagai pegangan. Takutnya kan tahulah anak-anak kita ya, kadang suka, kok belum pulang sih sekolahnya? Kan ada kegiatan ini, kegiatan itu. Orang begini, orang begitu. Itu kan jadi tidak ada lagi pertanyaan kepada putra-putri ataupun kepada kami terkait jamnya memang ada bertambah atau tidak. Kalau memang ada pengubahan jam, kami pihak sekolah akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Karena pada saat kondisi seperti ini tidak serta-merta tanpa pemberitahuan ya Bapak Ibu, jika di luar pemberitahuan dari kami, maka itu tidak diketahui oleh kami pihak sekolah, baik saya selaku pimpinan, baik wali kelas, maupun baik guru-guru. Seperti itu, berarti tidak diketahui oleh kami jika ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, di mana minggu pertama sesi 1 dimulai dari pukul 8 hingga pukul 12. Ya. Sesi 2 dimulai dari pukul 10 hingga pukul 13. Sesi 1 pada minggu pertama itu kelas 10 MIPA, 10 IPS, dan 11 MIPA. Sesi 2 dari pukul 10 hingga pukul 13, 11 IPS, 12 MIPA, dan 12 IPS. Minggu selanjutnya, yaitu minggu kedua, kita balik. Sesi satunya yaitu 11 IPS, 12 MIPA, dan 12 IPS. Sesi 2-nya 10 MIPA, 10 IPS, dan 11 MIPA. Inilah konsep kami. Jadi seminggu masuk pagi, seminggu masuk siang, seperti itu. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa screenshot, simpan data ini sebagai pemantau pembelajaran PTM terbatas kami, sehingga Bapak Ibu juga bisa memantau putra-putrinya kira-kira pukul segini ada di rumah atau di sekolah, seperti itu. Namun, khusus kelas 10, ini ada yang satu harinya 4 jam. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12, itu maksimal per harinya 3 jam. Karena jumlah pelajarannya jauh lebih banyak di kelas 10. Seperti itu. Nah, sudah Bapak Ibu simpan konsep PTM terbatas kami, Pak? Bapak Ibu, jika sudah izinkan saya berikutnya. Sudah, Bu. Bisa dibagi nggak nanti ini semua Bu yang dipaparkan ini dalam yang ini. bentuk Baik. dibagi nanti, aja Bu ya. Ya, baik. Ya, nanti terima akan kasih. kami serahkan kepada wali kelas karena Untuk soft copy Bu ya. Ya, baik. Karena semua hal yang terkait di kelas adalah milik Bapak Ibu wali kelas, seperti itu. Ini tata tertib PTM terbatas kami. Di mana tata tertib ini kami bagi menjadi 3. Peserta didik tiba di sekolah, peserta didik berada di sekolah, dan peserta didik pulang dari sekolah. Bagian pertama, aturan saat peserta didik tiba di sekolah. Peserta didik tiba di sekolah tidak serta-merta langsung masuk. Tidak. Selama ini kan peserta didik tiba di sekolah langsung masuk saja ke gerbang. Tidak. Nah, di sini setiap hari, Senin hingga Jumat,
ada Bapak Ibu guru yang akan menyambut putra-putri Bapak Ibu di gerbang sekolah kami. Jadi mereka masuk ke gerbang, cuci tangan, cek suhu, lalu tidak lupa dengan sistem salam. Kalau dulu kan selalu datang itu cium tangan Bapak Ibu guru, saat ini tidak diizinkan untuk cium tangan. Kami menggunakan salam anjali, ya Bapak Ibu, salam anjali, selamat pagi pengucapan. Kemudian setelah mereka seperti itu, mereka menuju ke kelasnya dengan menggunakan jalur ke kelas yang telah kami siapkan. Tiba di kelas, jadi tiba di depan kelas itu, di situ sudah kami siapkan hand sanitizer juga. Nah, saat memasuki lingkungan sekolah pun putra-putri Bapak Ibu akan kami catat suhunya ketika datang berapa. Lalu, saat memasuki lingkungan sekolah, peserta didik masuk dengan tertib dan memerhatikan marka atau marka petunjuk jalan mengarah kemana kelasnya tersebut. Jadi, jalur datang beda, jalur pulang pun berbeda. Jaga jarak dengan teman dan sebisa mungkin tidak bersentuhan. Ini mungkin karena saking rasa rindunya ya, 1,5 tahun tidak bertemu dengan kawan-kawannya, main peluk-pelukan saja, main tos-tosan. Nah, inilah yang betul-betul tidak pernah mereka perhatikan. Terkadang ada bola pun mereka langsung ambil, padahal itu jangan, karena bola itu kan pindah-pindah. Aturan kedua, berada di dalam kelas. Peserta didik masuk ke kelas dengan melepaskan jaketnya, artinya jika dari luar mengenakan jaket, jaketnya tidak dibawa masuk ke kelas. Menggunakan cairan disinfektan yang telah kami siapkan di depan kelasnya mereka masing-masing. Masuk dengan tertib dan langsung menuju kursinya masing-masing. Tidak hinggap di kursi kawan-kawannya, tidak. Dan di kelas mereka pun sudah kami siapkan 1 meja, 1 kursi. Jadi tidak ada lagi duduk-duduk bareng. Andai kata mereka akan duduk bersama, tidak akan muat. Karena meja yang kami siapkan adalah meja khusus 1 orang. Sehingga tidak mungkin bisa bergerombol mereka. Nah, tata tertib kedua, jika berada di kelas yaitu mengikuti pelajaran dengan tenang, tidak banyak mengobrol dengan teman. Yang ketiga, selama kegiatan di kelas, untuk menghindarkan kontak dan persentuhan, maka mereka dilarang saling meminjam alat-alat tulis. Ini masih ada saja yang pinjam buku, pinjam pulpen, segala macam. Jangan Bapak Ibu, tolong kondisikanlah. Kemudian, poin yang keempat yaitu makan minum bekal dari rumah. Jadi tolong siapkan Bapak Ibu kebutuhan putra-putrinya agar mereka tidak jajan di lingkungan sekolah, karena kita tidak tahu apakah barang-barang itu sudah dilap disinfektan atau bagaimana, karena pasti ibu bapak ibu lebih percaya jika di ruang betul-betul prokes seperti itu kan. Kemudian dilarang saling meminta. Selain itu pun tetap jaga jarak aman saat putra-putri ibu makan. Nah, ini tata tertib PTM terbatas SMA Markus yang ketiga. Pulang dari sekolah, siswa bisa keluar dengan tertib dengan memperhatikan marka atau petunjuk jalan. Artinya marka keluar gerbang akan berbeda dengan marka masuk ke dalam sekolah. Kedua, di sini saya perhatikan untuk siswa SMA Markus itu masih ada yang suka diantar jemput oleh orang tua. Karena itu, jika putra-putri Bapak Ibu menunggu jemputan dari orang tua, maka kami minta dengan tenang menunggu di luar kelas dan tetap menjaga jarak aman. Nah, di depan TU kami itu disiapkan kursi panjang dan di situ memang sistemnya kan alam terbuka ya. Lalu panas seperti itu, biarkan putra-putri Bapak Ibu menunggu di situ. Siswa bisa langsung pulang ke rumah dan usahakan untuk tidak mampir ke tempat lain. Nah, di sini nih, poin ketiga ini. Saya perhatikan putra-putri Bapak Ibu ini, terutama yang laki-laki, masih banyak yang mampir dulu ke tempat si A, mampir dulu ke tempat si B. Dan untuk mengusahakan ini karena anak-anak ini yang sulit sekali, ada saja alasannya.
Lalu poin yang keempat, sampai di rumah mohon mereka langsung mandi, bajunya langsung minta dicuci, dikucek ataupun letakkan di lokasi yang memang untuk tempat cucian, seperti itu. Jangan biarkan mereka masih mengenakan seragam sekolah setelah seharian di sekolah, lalu nanti tiba-tiba di pertemuan berikutnya seragamnya bukan sesuai harinya, alasannya belum dicuci lah, masih di tempat laundry lah, belum kering lah, masih dijemur, dan segala macam. Karena ini masih banyak yang diketemukan seperti ini. Selama PJJ pun seperti itu. Padahal PJJ kan di rumah. Namun untuk mengenakan seragam putih saja di hari Senin sulit sekali. Alasannya belum kering. Padahal Senin ketemu Senin, masa tidak kering seragamnya. Ini budaya baru kami di lingkungan SMA Markus saat PTM terbatas. Artinya kita terapkan hal ini selama PTM terbatas. Selama ini budaya ini tidak kami terapkan di sekolah, namun ini merupakan budaya baru kami. Di mana peserta didik selama ke sekolah wajib menggunakan masker kain. Jika maskernya kain, silakan mengenakan 3 lapis. Jika medis cukup double. Ya. Dan selama di sekolah tidak boleh membuka maskernya kecuali sedang makan atau minum. Ingatkan sama-sama kepada putra-putrinya jangan sembarangan melepas masker di lingkungan sekolah atau selama di sekolah. Mereka memang tidak pernah melepas masker, hanya menurunkan dan menggunakannya di bawah dagu, seperti itu. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan. Nah, mohon kepada putra-putri Bapak Ibu, setiap ke sekolah juga membawa disinfektan ya. Berikan disinfektan mereka, karena disinfektan kami berikan, kami letakkan di depan ruangan. Ya. Kami letakkan di depan ruangan sehingga tidak akan mungkin masuk ke kelas. Jadi biarkan mereka semuanya mengantongi satu-satu sehingga kalau ada apa-apa tidak keluar masuk. Ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Nah, di dalam kelas ini untuk susunan kursinya kami usahakan mencapai 1,5 meter. Sehingga jarak, karena itulah yang biasanya meja kami panjang-panjang, lalu kursinya satu meja itu untuk 2 orang, maka untuk PTM terbatas ini kami siapkan satu meja kecil, ya jadinya meja panjang itu kami bagi 2 agar hanya cukup untuk 1 siswa dan kursinya pun 1. Poin keempat, budaya kami yang baru adalah tidak diperkenankan bersalaman atau cium tangan pendidik atau cium tangan kami Bapak Ibu guru, cukup salam sehat atau salam anjali. Seperti itu. Kelima, menerapkan etika batuk dan bersin. Artinya ketika batuk dan bersin, kalian tutup, apalagi kita menggunakan masker tentu saja tidak akan mengeluarkan droplet ya. Yang keenam yaitu untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak boleh dilakukan sekolah, namun disarankan tetap lakukan aktivitas fisik di rumah. Artinya seperti ini yang poin ke-6. Misalkan ada praktik passing basket. Di sekolah tidak akan diterapkan pengajaran seperti ini. Lalu bagaimana? Paling nanti guru olahraganya akan menyampaikan kalian buat video passing basketnya di rumah seperti itu. Ya. Lalu yang ketujuh, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kantin tidak boleh beroperasi kurang lebih selama 2 bulan pertama pemberlakuan PTM terbatas. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, siapkan bekal mereka. Walaupun hanya teh manis hangat dengan nasi berlauk telur ceplok pun tidak apa-apa. Yang penting itu jauh lebih sehat. Seperti itu ya. Karena siswa ini kalau saya tanya, kalian tidak bawa bekal? Malu abu, lauknya nggak enak seperti itu. Lauknya katanya tidak modern seperti itu. Nah, jadi terapkanlah pada mereka tidak apa-apa hanya telur ceplok juga. Yang penting itu kan buatan rumah, bukan buatan yang tangannya ketika membuat entah sehat bersih atau tidak seperti itu. Nah,
Ini tadi link prosesnya rapat orang tua wali peserta didik SMA Markus, silakan Bapak Ibu. Kemudian seperti tadi saya sampaikan dan seperti dalam surat edaran kami bahwa selaku orang tua ataupun wali peserta didik, kami wajibkan untuk mengisi survei PTM dari SMA Markus. Ini survei PTM-nya. Nanti survei ini, link ini akan saya sampaikan kepada wali kelas agar wali kelas pun akan men-share-nya ke grup orang tua. Link survei PTM ini nanti hasilnya akan kami gunakan sebagai bahan lampiran dalam SOP kami, SOP kami, standar operasional kami, dan sebagai lampiran juknis kami dalam pembuatan program PTM terbatas yang kelak jika ada pantauan survei dari Dinas Pendidikan Kota maupun pengawas dari provinsi, kami bisa mempertanggungjawabkan bahwa kami pun mendapatkan memberikan survei kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu wajib mengisi survei ini paling lambat hari ini juga pukul 23:59. Wajib mengisinya hari ini juga. Jika kalian peserta didik kami sedang menyimak, mendampingi orang tua ataupun wali kalian, Ibu mohon bimbing orang tua kalian untuk mengisinya. Tapi Ibu mohon bukan yang mengisinya adalah kalian peserta didik kami, tapi yang mengisi adalah orang tua ataupun wali. Jadi kalian bacakan dulu kepada orang tua atau wali kalian. Jika orang tua wali kalian tidak bisa menerapkan menggunakan survei ini, kalian tanyakan jawaban orang tua atau wali kalian apa, kalian tinggal klik seperti itu ya. Ibu tidak minta kalian sebagai siswa yang mengisi, karena ini adalah untuk orang tua. Seperti itu. Nah, inilah materi terkait PTM kami. Nah, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi materi akan saya share untuk jadwalnya, biar Bapak Ibu mengetahui kok berbeda dan hari apa saja yang kelas 10 itu 4 jam dan kelas 10 itu 3 jam. Izinkan saya meninggalkan materi ini, saya share materi yang lain. Ini adalah jadwal pelajarannya. Jadi PTM terbatas kami sebut dengan luring atau luar jaringan. Kalau kemarin PJJ kami sebut dengan daring dalam jaringan. Artinya tidak ada lagi dengan berkaitan dengan Google Meet, namun pembelajarannya untuk tugas masih berkaitan dengan aplikasi pembelajaran yaitu Google Classroom ataupun yang lain. Ini. Nah, inilah kelas 10. Kelas 10 itu ada waktu pembelajaran 4 jam itu di hari Senin dengan hari Rabu. Selanjutnya Selasa, Kamis, Jumat itu sampai pukul 11. Nah, ini pun jadwal ini pun nanti akan saya share ke wali kelas, biar wali kelas nanti untuk menindaklanjuti meneruskannya ke kelasnya masing-masing. Saya mohon sama-sama kita ketahui bersama Bapak Ibu terkait pembelajaran tatap muka terbatas ini, sama-sama kita saling mengisi, sama-sama kita saling menjaga mereka, anak-anak kita, kami menjaga di sekolah, Bapak Ibu menjaga di rumah. Dan tolong Bapak Ibu betul-betul menerapkan prokesnya di rumah betul-betul, sehingga jika putra-putri Bapak Ibu di rumah terbiasa menerapkan prokes secara baik dan tepat, maka saya yakin juga bisa menerapkan prokesnya di sekolah. Karena di sekolah mereka menerapkan bagaimana itu biasanya tergantung didikan di rumahnya, seperti itu. Demikian materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jika masih ada kurang paham, kurang jelas, nanti kami berikan kesempatan pertanyaan di dalam Warnasari.
Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dari saya, dan mohon maaf jika saya ketika menyampaikannya pun terlalu cepat. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memaparkan dengan jelas ya tadi bagaimana nanti cara kita PTM yang ada di Matis ini. Mungkin Bapak Ibu wali kelas dulu, Pak. Mungkin ya Bapak Bu Pina ya. Ya, Bapak baik. Ibu wali kelas ada tambahan? Sebelum kita tanya jawab, cukup? Oke, kalau sudah cukup, mungkin selanjutnya kita cari pada Bapak Ibu wali murid. Oh ya, sudah ada mungkin Bapak Dede ya. Oke, Bapak Dede, silakan. Selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Ya. Yang saya hormati Ibu Filia, yang saya hormati Ibu Lomongga, yang saya hormati host Ibu Riatmi. Di sini saya mau bertanya, untuk jam pelajaran itu selama 4 jam, ada jam istirahatnya atau tidak? Terus untuk keluar masuknya anak-anak ini, yang pertanyaan kedua, untuk keluar masuknya anak-anak ini jam istirahat itu apa diperbolehkan atau tidak? Soalnya kan ada jam makannya ini mungkin di situ. Terus tadi saya daftar mengisi mengisi formulir itu, di situ memang banyak pertanyaan yang mungkin untuk masalah COVID ini. Saya terima kasih banget sama Ibu Filia yang keinginan saya untuk anak-anak langsung bisa bertatap muka di sekolah. Saya sangat bersyukur di sini, berterima kasih atas perjuangannya Ibu Filia yang memperjuangkan anak-anak untuk bertatap muka, karena mungkin anak-anak kami ini sini sudah bosan untuk selama 1 tahun ini belajar di rumah, dan saya juga kurang perhatian gitu terhadap anak saya. Mungkin seperti itu. Bisa yang saya pertanyaan itu 2 aja. Terima kasih. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak. Oke, Pak Dede, terima kasih Pak Dede. Mungkin langsung dijawab sama Ibu Filia. Atau ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Oh, Berarti biar siapa tahu pertanyaannya sama kan, biar sekaligus. Oke, baik Bu Filia. Mungkin Bapak Ibu. Oh, Ibu Cici ini, Bu. Oke, Ibu Cici, silakan Ibu Cici. Siang semuanya, saya mau tanya, tadi kan jadwal masuk itu kan ada yang sip 1 dan sip 2. Yang untuk kelas 12 itu ada yang dari yang siang jam 10 ke jam 12. Di sip 2 jam 10 ke jam 1 yang sip 1. Yang sip 2 jam 8 ke jam 12. Berarti ya. Coba maaf, ulangi Bu Cici. Pelan-pelan. Jadwal pelajarannya, jadwal masuknya yang kelas 12 itu kan sip 1 itu dia masuk jam 10, pulang jam 1. Ya kan? Yang untuk sip 2-nya dia masuk jam 8, pulang jam 12. Itu yang mau saya tanyakan. Jadi perbedaannya kan ada tuh Bu, karena kan Gaby saya jemput gitu loh. Jadi berbedanya kan jam 10 ke jam 1, terus yang pagi jam 8 ke jam 12. Jadi agak panjang waktunya yang pagi ya Bu ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Cici. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ada Ibu Santa ya, Ibu Santa ya. Silakan Ibu Santa. Tidak cukup sekian dimengerti. Terima kasih.
Oh, tadi bersama sudah ya? Oh, begitu. Yang tidak bisa diaktifkan itu boleh di kolom chat ya Bu Fil ya. Bu Santa bisa ditulis di kolom chat. Nanti kita bacakan Bu Santa ya. Oke, mungkin dari dua penanya dulu Bu Fil ya. Silakan Bu Fil ya. Pak Dede ini kalau tidak salah walinya Richard ya? Iya Bu, benar. Oke. Saya walinya Richard Hondo yang kelas 12, Ya, baik. yang walinya apa? Bu gurunya Bu Lomo Oh ya, baik. Selamat siang Bu Lomo. Ya. Nah, Pak Dede ini pertanyaannya yang pertama itu adalah apakah ada jam kan jam pelajarannya itu 4 jam ya. Lalu apakah ada jam istirahat? Nah, saya jawab dahulu. Kalau untuk kelas 12 itu jam pelajarannya hanya 3 jam. Itu dari hari Senin hingga hari Jumat 3 jam. Sedangkan di kelas 10 jam pelajarannya itu Senin dan Rabu itu adalah 3 jam. Jadi maaf, Senin dan Rabu itu untuk hanya kelas 10 4 jam, sedangkan kelas yang lain itu hanya 3 jam. Kemudian apakah di rentang waktu 3 atau 4 jam tersebut ada jam istirahat? Tidak ada. Karena memang kami tidak mengizinkan untuk istirahat. Ya, karena nanti ketika jam istirahat ini belum tentu Bapak Ibunya akan selalu mantau di kelas. Ketika Bapak Ibunya keluar kelas, mereka berbaur kemana-mana. Nah, lalu bagaimana cara mengkondisikan mereka untuk bekal? Kalau untuk minum bisa pada saat pembelajaran, mereka masih diizinkan minum. Untuk cemilan, nah nanti ini akan kami berikan kebijakan dan arahan kepada Bapak Ibu, guru, bagaimana cara menangani jika mereka ingin makan dalam waktu sebentar. Paling kami berikan waktu 10 menit seperti itu. Namun nanti ini bisa kami jadikan masukan untuk membubuhkan apakah ada jam istirahat atau tidak. Karena berdasarkan arahan dari dinas, itu tidak boleh ada jam istirahat sama sekali seperti itu. Ya, Pak Dede. Lalu, Iya Bu, baik. yang pertanyaan kedua, apakah ketika jam istirahat anak-anak diizinkan keluar? Tidak boleh sama sekali. Karena kami takut mereka kemana-mana dan membeli-beli yang di mana-mana seperti itu ya. Jadi tidak boleh, kecuali mereka izinnya itu ke toilet, boleh. Tapi saya yakin izin ke toilet, mereka pun pasti nyangkut mampir dulu di mana. Seperti itu. Itu tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Dede. Berikutnya itu pertanyaan untuk Bu Cici, orang tua dari GB kelas 12. Gabriela Wihelmina. Betul Bu Cici? Bu, betul. Baik. Nah, tadi kan Ibu Cici bertanya pada saya, pada ada rentang ya, SIP 1 dengan SIP 2. SIP 1 itu dimulai dari pukul 8 dan maksimal hingga pukul 12. Artinya 4 jam. SIP 2 dimulai dari pukul 10 dan sampai pukul 1. Jadi 3 jam. Nah, untuk kelas 12 dan kelas 11 itu hanya 3 jam pembelajaran setiap hari. Yang 4 jam itu di kelas 10, yaitu pada hari Senin dan hari Rabu. Mengapa durasinya berbeda? Karena untuk kelas 10 itu ada jumlah mapel yang jauh lebih banyak dari jumlah mapel di kelas 11 dan kelas 12. Seperti itu Bu Cici. Apakah paham belum? Silakan jika masih ada belum paham. Bu Fili ini ada pertanyaan di kolom chat Bu Fili. Oke, sebentar Bu Ratmi, ini Bu Cici. Bagaimana Bu Cici? Oh ya Bu Cici, gimana Bu Cici? Udah paham Bu Cici? Halo Ibu Cici. Halo Bu Cici.
Iya Bu, tapi di situ jadwalnya untuk yang Ibu share tadi kan screenshot, itu untuk kelas 12 MIPA itu yang sisi keduanya itu pagi jam 8 ke jam 12 Bu. Kalau nggak salah kayak Oke. Oh, yang ya, sip di minggu minggu kedua ya, di minggu kedua ya, di minggu kedua. Baik. 1 jam 8 Oke. ke jam Ya. 12 gitu Oke. loh. Ya, Itu terima yang saya kasih. Oke, baik. Nanti ini di minggu kedua ada revisi di sini, baik. Karena eh, saya mengingatnya sama semua, saya lupa bahwa kelas 10-nya yang ke siang sehingga belum pengubahan. Terima kasih Bu Cici untuk bahan pengkoreksian juga. Terima kasih. sama-sama Bu. Ya. Baik, selanjutnya ini di kolom chat ada dari Bu Santa. Iya, ada. Nah, Bu Santa ini wali atau orang tua dari siapa ya? Oh, Novalija. Oh, baik. Novalija, Bu. Dari Novalija. Novalija. Baik. Ya, terima kasih Bu Santa. Saya bacakan dahulu pertanyaan dari Bu Santa ya. Bahwa Bu Santa bertanya, apakah jadwal ini program jadwal ini akan berubah atau selama sebulan ke depan seperti itu ya Bu Nova ya. Nah, ini ke depan mengingat karena Nova kan tinggalnya sekarang di Jakarta Utara. Maka ini untuk jadwal ini sudah kami tetapkan sebulan ke depan. Jadi jadwal yang tadi saya sampaikan kan bahwa kita akan melaksanakan simulasi PTM dahulu kurang lebih selama sebulan ini. Dan jadwal selama sebulan ini adalah jadwal yang telah saya share gambar tadi. Sebulan ini pakai yang itu. Nanti menjelang sebulan pun akan kami infokan apakah kita masuknya secara keseluruhan atau bagaimana. Yang pasti jadwalnya tetap seperti ini. Berganti hanya di sip-sipnya saja Bu Santa, seperti itu. Ya. Oke, lalu Bu Santa ini bertanya juga terkait padahal dari hari Jumat sudah diinfokan bahwa sekolah akan melaksanakan luring atau melaksanakan simulasi ANBK itu dari Senin sampai Kamis. Nah, kami menginfokan dari Senin sampai Kamis memang, namun mohon maaf karena simulasi ANBK ini masih belum dapat kami ketahui kapan waktu pastinya. Di Minggu pagi kami mendapat info bahwa SMA Markus mendapatkan waktu simulasinya adalah di hari ketiga dan hari keempat. Padahal jauh-jauh hari sudah terdata tanggal dimulainya. Karena itulah pada saat ini untuk pelaksanaan ANBK belum saya sampaikan ke siswa kapan waktu pastinya. Yang pasti saya sudah tahunya tanggal 27 sampai tanggal 30 September. Entah nanti tiba-tiba di link ANBK tercantum lagi tanggal berapanya seperti itu. Jadi mohon maaf Bu Santa terkait info ini. Terima kasih Bu Santa. Silakan ada Bapak Ibu yang lain. Baik Bu Santa, nanti jadwalnya akan saya share baik di grup. Kalau saya arahkan pasti ke wali kelas. Biar wali kelas yang akan mengayomi kelasnya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Apa sudah paham semuanya? Silakan Bapak Ibu Sudah, Bu. jika masih ada pertanyaan. Oke. Saya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Bapak Ibu yang lain? Sudah jelas, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi survei PTM kami ya. Nanti untuk kepada wali kelas, takutnya Bapak Ibu yang saat ini belum sempat untuk mengisi survei, bisa bantu share linknya ya Bu Lumongga, Bu Eka dengan Miss Rianing. Oke, Bu, baik. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Siang Bu,
Ya, siang. Ini saya mamanya Hotmar. Karena dia kan anaknya dijemput ya. Jadi apakah pembelajarannya benar-benar selesai tepat waktu? Jangan sampai nanti kita udah nyampe di sana mereka belum pulang atau kita misalkan jemputnya udah tepat waktu tapi mereka udah pulang duluan gitu. Soalnya kan kita jemput dari sekolah gitu. Ya. Oke, makasih. Kalau tepat waktunya, maksudnya jadi tepat waktu itu bisa sebelum waktunya dan sesudah waktunya, begitu ya Bu Hotmar, Bu Santa Ya, ya, betul. orang Hotmar. Tapi kalau sebelum waktunya jam belajar kami selesai, tidak mungkin putra-putri Bapak Ibu kami pulangkan. Kecuali memang ada rapat yang diharuskan, tapi biasa itu akan diketahui sehari sebelumnya paling lama. Kalau pulang waktunya lewat dari jam waktunya, itu biasanya pada hari putra-putri Bapak Ibu mendapatkan jadwal piket, seperti itu. Ya. Berarti anak-anaknya udah pada tahu gitu jadwal piketnya gitu ya. Pasti. Ibu bisa tanyakan kepada wali kelas masing-masing, bukan hanya orang tua Hotmar, tapi orang tua dari siswa atau peserta didik kami yang lain. Silakan bisa tanyakan kepada wali kelas putra-putri Bapak Ibu, apakah sudah ada jadwal piketnya atau belum. Tapi saya yakin wali kelas sudah membuatnya kok. Dengan seperti itu bisa tahu siapa, mungkin Hotmar harusnya pulang kalau si pagi ya, hingga pukul 11, tapi karena piket paling setengah 12. Karena dalam pandemi ini pun tidak mungkin kami semua yang merapikan, putra-putri Bapak Ibu tetap kami minta untuk piket, untuk kita bersama, Kak, seperti itu. Terima kasih orang tua Hotmar. Terima kasih kembali, Bu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Cukup? Ya, baik, berarti mungkin cukup karena tidak ada pertanyaan lagi, atau para wali kelas ingin menambahkan, silakan. Ya. Oh, silakan Bu Lomongga, masih ada. Masih ada nggak Miss Yani ya? Baik, baik Bu, saya Lumongga. Halo. Ya, silakan Bu Lomongga. Dengan arahan kepada orang tua atau wali anak Ibu, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sesuai dengan arahan dari kepala sekolah, tadi ada orang tua yang bertanya, saya sebagai wali kelas 12 sudah membuat jadwal piket anak-anak, nanti akan saya share di orang tua. Kemudian di grup guru juga kan Bu Filia ada share ya Bu ya, bahwa besok anak kelas 10, kelas 11 gitu ya, akan ke sekolah atau semua 10, 11, 12 ke sekolah untuk sosialisasi PTM terbatas yang akan kita mulai di hari Senin. Itu saja sih Bu, kalau memang ada simulasi, ada sosialisasi mungkin bisa diinfokan di sini supaya orang tua juga tahu jamnya jam berapa sampai jam berapa, supaya orang tua tahu kegiatan esok hari. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Lumongga. Baik. Jadi ini tadi atas pertanyaan Bu Lumongga selaku wali kelas Bapak Ibu, dan artinya di sini membantu kita agar Bapak Ibu mengingat kondisi esok ya. Esok yang ke sekolah itu untuk melaksanakan piket adalah kelas 10. Kelas 10 semua siswanya akan ke sekolah untuk melaksanakan piket, tapi tidak di pagi hari karena kami memberikan mereka untuk tetap melaksanakan PJJ. Seperti itu. Jadi di hari Jumat PJJ SMA Markus itu hingga pukul 11 lewat 10 menit. Nah, esok kelas 10 ke sekolah itu pukul 11 ya. Tentu saja akan dipantau oleh wali kelasnya. Mereka akan piket dari pukul 11 hingga pukul 12. Setelah itu, pukul 12, karena mumpung kelas 10 di sini, sosialisasi untuk kelas 10 itu akan lebih baik tatap muka dengan saya di kelas seperti itu dengan mereka.
Nah, kemudian pada pukul 1, yaitu kelas 11 dan kelas 12, di mana posisinya berada di rumah, itu akan dilaksanakan sosialisasi atau pertemuan sosialisasi PTM terbatas melalui Google Meet yang telah kami siapkan linknya. Seperti itu Bu Lumoga dan wali kelas yang lain. Jadi esok yang kesini adalah kelas 10 terkait mereka harus paket menyiapkan kelasnya untuk pembelajaran di hari Senin. Kalau kelas 11 tadi sudah sekalian dengan melaksanakan simulasi ANBK, jadi mereka melaksanakan piket seperti itu. Sehingga besok yang sosialisasi PTM terbatas untuk siswa secara virtual itu kelas 11 dan kelas 12. Kelas 10 mumpung ke sekolah biar saya yang masuk ke kelasnya mereka. Terima kasih Bu Lumongga dan mohon diingat putra-putri, ingatkan kembali putra-putri Bapak Ibu esok untuk bergabung dalam sosialisasi PTM terbatas. Silakan Bu Ratmi. Terima kasih. Miss Triani ada tambahan? Tidak? Cukup Bu Filia? Tidak ada Bu Rahmi. Oke, terima kasih. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oh, ada. Bapak Pak Dede. Dede, silakan. Bentar ya, Bapak Dede. Halo, Bapak Dede. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya untuk Ibu Lumongga. Ini kan tadi saya sudah WA Bu Lumongga untuk kebijakan beberapa hari ini untuk hadir anak saya Richard ke sekolah itu maksimalnya berapa hari ya Bu? Kebetulan ini kan dapat info dari Bu Filia ini Senin depan. Mungkin seperti itu pertanyaan saya buat Lumongga. Terima kasih. Baik Pak, saya juga udah saya sampaikan informasi dari Bapak. Saya sudah teruskan WA tersebut ke Bu Filia. Kebijakannya berapa hari nanti akan saya informasikan kembali ya Pak. Karena kepala sekolah juga sudah tahu kondisi Richard memang ada di daerah dan membutuhkan waktu. Nanti berapa hari yang jelas sih karena ini sudah disosialisasikan, Richard bisa siap-siap aja Pak. Ya kita lihat kondisi ya, berarti Senin kita sudah mulai PTM terbatas, ya bisa Pak perkirakanlah perjalanan dari daerah ke sini berapa hari gitu ya Pak ya. Yang jelas Richard sudah harus prepare untuk segera kembali kemari. Itu aja Pak. Tapi nanti untuk lebih lengkapnya lagi akan saya kabarkan melalui WA ya Pak ya. Itu saja ya Pak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya yang secara lengkap. Saya berterima kasih juga. Ya Pak, sama-sama. Baik Pak Dede, coba akan saya sambungkan ya dengan ini. Saya tahu bahwa SMA Markus ini ada 2 siswa kita yang ada di daerah atau di luar Provinsi Banten. Dan hal ini bukan hanya sepengetahuan saya, tapi semua Bapak Ibu guru tahu dan wali kelas pun beberapa kali mengingatkan saya tentang hal ini. Karena itulah saya buatkan survei PTM, di mana di dalam survei PTM tersebut ada pertanyaan terkait hal ini, seperti itu. Nanti jika Bapak sudah mengisi survei tersebut, Bapak masuk ke pertanyaan tersebut, dan di pertanyaan tersebut pun kami meminta solusi dari Bapak Ibu selaku orang tua sistemnya bagaimana. Setelah hasil itu keluar, barulah akan saya sampaikan kepada wali kelas bahwa pihak sekolah memberikan tenggat waktu agar siswa tersebut tiba di sekolah berapa hari. Seperti itu Pak Dede. Namun seperti tadi arahan ke wali kelas bahwa setidaknya Richard sudah prepare dari saat ini. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Dede dan terima kasih Bu Lumongga. Silakan Bu Ratmi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Rapat kita berjalan dengan lancar. Kita berdoa semua. Semoga nanti PTM kita juga berjalan dengan lancar sehingga
anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan guru pun mengajarnya dengan nyaman juga. Oke Bapak Ibu, nanti materi nanti sama Ibu Kepala Sekolah akan dikirim ke wali kelas, nanti wali kelas yang menyebarkan ke siswa-siswi semuanya. Selanjutnya mari kita tutup rapat pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Miss Rianing. Kami persilahkan Miss Rianing. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua wali murid. Mari kita tutup pertemuan virtual kita hari ini dengan doa yang akan saya pimpin dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ibu Pia, kita ini ada sesi foto ya. Oh, baik ya. Bapak Ibu silakan buka kameranya Bapak Ibu. Saya mohon bantuannya Pak Adam selaku operator sekolah kami untuk mengambil sesi dokumen. Silakan Bapak Ibu buka atau on kamera. Bu Filia, mohon maaf, Bu Filia. Ya. Bu Filia. Ya, barusan ada yang WA katanya masalah absen. Itu isinya MIPA semua atau gimana gitu. Jadi Yulita mau absen nggak bisa, nggak ada nama gitu. Oke, di agenda jurnal harian siswa ya Bu. Mungkin di rapat kita ini barusan saya coba baca, saya bilang ya udah MIPA juga nggak apa, tapi nama saya tidak ada Bu, kata Yulita. Mungkin di forum rapat ini Bu. Oke. Mungkin ada kliknya kok Bu. Lu mau nggak klik kelasnya apa? Di situ kalau kita tepat milih klik kelasnya, nanti ke bawahnya bisa. Oh, coba ya. Tapi coba si Yulita ini suruh pakai handphone yang lain karena setahu saya handphone dia yang satunya lagi itu untuk jurnal harian saya tidak bisa setting tanggal. Coba deh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan pada hari ini. Selalu kita sehat, ya, dalam kondisi sehat, sehingga kita dapat bertemu di lain waktu dan jaga kondisi kesehatan putra-putri Bapak Ibu. Kita sama-sama terapkan pendisiplinan prokes di rumah maupun di sekolah. Salam sehat, selamat siang, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Bu. Oh ya, sesi fotonya ada sudah? Jadi ke jeda sama Bu Munga. Ayo Bapak Ibu, silakan buka kameranya dulu Bapak Ibu. Mr. Adam silakan. Silakan Pak Adam, Bapak Ibu kamera semuanya. Ya. Bu Fitri, Pak Muhammad, Kak Ervan, Satri, Delvina, Abraham, Roselin, Bu Enjen, Bu Jerni, Pak Puji, Bu Rizda, Bu Santa. Oh iya, Bu Santa tidak bisa. Kamera ya. Silakan Pak Adam. Walaupun tidak terasa ya Bapak Ibu, kita diambil dokumennya oleh Pak Adam. Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi di waktu. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Siang. Mr. Adam, makannya taruh sini Mr. Adam. Oh begitu ya Mr. Adam, boleh lah.